warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafa Fatina Nur Ainia, murid kelas 5 dari SDN 18 Kendari. Teman-teman, pernah ya kamu ingin sekali makan sesuatu, tapi uang tidak ada, alias kosong lampang? Nah, aku pernah, maksudnya ada nih toko dalam cerita yang mengalami hal itu, dan dari situlah semuanya dimulai. Baiklah, hari ini aku mau cerita tentang buku yang bikin aku mikir ulang soal siapa yang bisa kita percaya dan kenapa kita harus selalu bilang ke ibu kalau mau pergi kemana-mana. Judul buku ini Anis Tidak Suka. Penulis Erna Fitriani, ilustrator Amiko Studio, penerbit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tokoh dan karakter: Anis, perempuan anak yang polos, baik, suka membaca, dan penyuka roti coklat. Bang Otoy, orang yang dikenal keluarga Anis, tapi membuat Anis tidak nyaman. Ibu Anis, tempat curhat Anis, sabar dan bijak. Latar cerita: rumah Anis, rumah Bang Otoy, sekitar lingkungan tempat tinggal Anis. Suatu hari, Anis sangat ingin makan roti coklat yang ada di etalase gerobak pedagang kue keliling. Tapi dia tidak punya uang. Tiba-tiba Bang Otoy memanggil, "Anis, Anis, kemari." Bang Otoy punya roti coklat dan mengajak Anis ke rumah Bang Otoy. Karena Anis dan keluarganya kenal dengan Bang Otoy, dia tidak merasa takut, apalagi saat melihat roti coklat besar di rumah itu. Anis jadi senang dan mulai makan perlahan. Nyam, enak sekali. Setelah makan roti, Anis ingin pulang. Tapi Bang Otoy berkata, "Jangan lekas pulang." Lalu Bang Otoy menunjukkan buku tentang kupu-kupu, buku kesukaan Anis. Anis ingin meminjam buku itu, tapi Bang Otoy tidak mengizinkan. Ia malah menyuruh Anis membaca di rumahnya saja. Wajah Bang Otoy berubah menjadi marah. Dan Anis tidak suka perasaan itu. Ia langsung berlari pulang. Sesampainya di rumah, Anis langsung menceritakan semua kepada ibu. Ibu mendengarkan dengan tenang. Anis sadar, mulai sekarang ia harus meminta izin dulu sebelum pergi kemana-mana. Dan tidak sembarangan menerima pemberian dari orang lain. Meski orang itu dikenal, ia jadi lebih berhati-hati dan belajar dari pengalaman. Tema cerita: mawas diri, selalu berhati-hati. Teman-teman, jangan cuma main HP buat scroll medsos saja ya, sekali-sekali scroll yang bikin kamu pintar. Kalian tahu nggak? Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI sudah menyediakan banyak banget buku anak yang keren, seru, dan gratis. Salah satunya buku yang aku baca ini, judulnya Anis Tidak Suka, yang bisa kamu baca juga secara gratis di perpustakaan sekolahmu atau di link. Langsung klik koleksi buku bacaan bermakna di https://bb.kemendikbud.go.id. Bisa dibaca bareng ibu, kakak, atau guru di sekolah. Belajar bisa dari cerita loh. Nah, teman-teman, menurutku buku ini bagus sekali buat anak-anak kayak kita. Bahasanya mudah dimengerti, ilustrasinya menarik, dan pesannya penting banget buat kehidupan sehari-hari. Kita jadi tahu kapan harus berani bicara, apalagi kalau ada yang bikin kita nggak nyaman. Oke teman-teman, segitu dulu ya ulasan dari buku. Aku ingat ya, kalau ada yang bikin kamu nggak nyaman, jangan diam saja.
cerita ke orang tua atau guru. Sampai ketemu di buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam cerdas, ceria, tetap asik, tetap kritis, tetap berani. Dadah, salam literasi.